Tapi yang jelas sampai sekarang kalau ditanya anak-anak itu paling banyak kepingin jadi pilot. Iya. Iya kan? Betul. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam, salam pramuka. Salam. Sekarang saya sedang berada di bumi perkemahan Cibubur dengan acara Jambore Nasional yang ke-11. Di sini saya menghadirkan dua narasumber saya, yaitu yang pertama Kak Rahmat Junizar. Assalamualaikum. Salam. Yang kedua ada Kak Fajar, selaku Kapinsaka Dirgantara tingkat nasional yang sehari-harinya sebagai Kapuspot Dirga Mabes TNI AU dan juga Sekjen Fasi. Ya, di sebelah saya ada Kak Rahmat Junizar, beliau juga sebagai Pamungsaka Dirgantara Dari Depok. Depok. Selamat malam, apa kabar Kak Fajar? Baik, alhamdulillah sehat. Kak Rahmat apa kabar? Alhamdulillah sehat. Kemarin pada saat 14 Agustus 2022 itu pembukaan upacara Jambore Nasional yang ke-11 berlangsung dengan upacara ulang tahun Pramuka. Ya. Bagaimana tanggapan Kak Fajar tentang upacara pembukaan kemarin? Ya, jadi upacara yang kemarin tanggal 14 Agustus itu memang pas bersamaan dengan Hari Pramuka yang ke-61. Dan upacara itu menurut saya begini, itu kan harusnya 1 tahun yang lalu ya Kak ya, yang apa, Jamnas itu harusnya 2021 kan sejak 2016. Nah, karena ada pandemi kita mundur 1 tahun. Dan tidak hanya itu, selama pandemi kan adik-adik juga kegiatan pramuka jarang. Ya. Jarang karena tidak boleh berkumpul dan segala macam. Jadi itu semacam obat kerinduan. Adik-adik pramuka begitu kumpul total dari 34 provinsi, dan kalau ditotal dengan peserta semuanya kan 11.000 orang. Bayangkan itu kumpul bersama, namun tetap menjaga protokol kesehatan di mana mereka semua sudah melaksanakan vaksin. Tapi yang jelas kegembiraan berkumpul sama teman-teman itu tampak dalam upacara tersebut. Jadi upacara ini melambangkan bahwa sebetulnya adik-adik pramuka ini sudah lama ingin kumpul, sudah lama ingin bertemu teman-temannya. Nah, apalagi di masa-masa yang kemarin hampir 2 tahun lebih tidak berkumpul sama teman-teman. Dan acara Pramuka kemarin sangat meriah, sangat bagus, dibuka oleh Kakwarnas. Kami dari Saka Dirgantara menampilkan demo udara. Ada pesawat trike yang menarik banner dan juga ada pesawat paramotor. Ya, ada 5 sama 3 pesawat trike. Ya. Jadi kita memeriahkan di situ. Satu upacara berlangsung hikmat, sudah cukup bagus. Memang ada kesalahan-kesalahan kecil, tapi menurut saya itu sudah tertutupi dengan seluruh rangkaian upacara yang sangat megah, besar, dan juga menghibur semuanya. Dan diakhiri dengan drum band dari Akademi Militer Angkatan Darat. Jadi itu kesan saya senang dan cukup bagus lah upacara tersebut. Kalau dengan Kak Rahmat bagaimana ya kesannya? Betul. Ya. Dengan ini kan adalah yang ke-11. Ya, kalau yang ke-11 itu berarti udah 10 kali sebelumnya pernah ada Jambore. Di mana bagi yang seusia yang senior barangkali ini adalah juga ajang pertemuan. Karena dulunya mereka mungkin pernah ikut di Jambore. Kak Fajar kebetulan adalah salah satu peserta di tahun 86. 86 Jambore. Nah, dengan kehadiran Kak Fajar sekarang sebagai Kapuspot dan juga adalah Pinsaka Nasional juga reuni. Jadi bukan hanya adik-adik. Ya. Bukan hanya adik-adik penggalaknya, tapi bagi yang sudah menjadi pembina, sudah menjadi Pinsaka dan sebagainya itu juga ketemu sama teman-temannya. Kerinduan itu kerinduan yang sebenarnya mungkin begitu Kak Fajar? Ya, betul. Kerinduan kegiatan pramuka yang khas berkemah di rumput-rumput itu kan saya masih kelas 2 SMP itu. Waduh, udah berapa puluh tahun yang lalu ya. Ya 86 ke sekarang tahun 2022. Jadi gitu. Ya ini cukup meriah upacaranya kemarin ya Kak ya. Ya. Kita setuju lah. Ya. Upacara itu berkesan. Apalagi di demo-demo itu banyak demonstrasi dan terakhir drum band. Ada drum band yang memukau lah kalau drum band itu. Adik-adik kan jadi istilahnya upacara selesai sampai adik-adik itu berkerumun kepingin lihat drum band semuanya.
Ya, saya kira pramuka ya seperti itu, rasa ingin tahunya sangat besar. Baik, Jamnas ini kan diadakannya 5 tahun sekali ya. Baik Ya, lagi betul. kayak yang tadi. Sekarang ini ada di Jamnas yang ke-11, yang ke-10 itu ada di Jamnas 2016. Betul. Karena Covid kita tunda, yang tadinya harus di 2021, sekarang ada di 2022. Menurut Kak Fajar, apa sih perbedaannya Jamnas 2016 sama Jamnas 2022? Secara garis besar sebenarnya tidak ada bedanya, hanya jumlah peserta aja. Kalau 2016 itu pesertanya 25.000 orang. Kalau di total 28.000 kan 28.000, dengan ya. petugas dan segala macam. Nah sekarang karena ada pembatasan, Covid pun belum hilang semua, jadi hanya 11.000 saat ini. Dan kalau adik-adiknya cuma 8.000-an, Ya. ya 8.000-an. Jadi sebetulnya berkurang jumlah pesertanya. Jadi tidak penuh. Kalau dulu setiap sudut ini ya, Buperta di sini Ya. penuh, bumi perkemahan sini penuh. Nah sekarang kan sudah agak kosong. Nah 2016 itu pameran tersebut ada di Pusdirga sini, dan sana penuh semua, tidak bisa untuk tempat pameran. Nah sekarang pamerannya tetap di dekat perkemahan sana. Jadi secara garis besar itu tidak ada bedanya, karena sama-sama melaksanakan kegiatan tenda, tidur di tenda, semuanya sama, dan kegiatan-kegiatan juga sudah dirancang dengan baik. Dan menurut saya perputaran itu juga sudah benar, perputaran rotasi adik-adik kemana itu juga sudah bagus. Jadi tidak secara prinsip tidak ada bedanya. Yang penting ditanamkanlah nilai-nilai prinsip dasar kepramukaan, itu harus ditanamkan pada adik-adik penggalang. Dengan Karnawat bagaimana perbedaannya? Seperti Kak Fajar mengatakan, sebenarnya dari sisi kegiatannya, materinya itu adalah kurang lebih sama. Yang sedikit membedakan barangkali dari yang dulu, ini adalah Jamnas digital. Ya, Di mana dulu di tahun 2016 itu belum pakai QR code, ya. dan sekarang juga belum jalan QR code-nya. Sekarang baru percobaan. Percobaan. Ya, bayangin 8.000 orang datang kan, pakai QR code semua. Mungkin harus ada yang lebih perbaikan. Tapi sudah dicoba untuk digital sekarang. Ya, digital. Karena itu kan adik-adik sudah tidak membawa lagi daftar absen yang besar, cukup pakai digital semua. Jadi buku peserta itu sudah berganti ke handphone. Kalau Ya, dulu ya. datang adik-adik itu ke ke masing-masing tempat kegiatan itu bawa cap. Cap. Nah, Cari sekarang cap, nggak usah. bahu kelihatan pakai cap, Pakai karena QR code dulu aja jadi semua itu. sekarang. Ya, saya kira gitu perbedaannya. Oke, Saka Dirgantara ini kan berhubungan dengan udara ya. Kemarin juga sempat ada beberapa yang bertanya tentang Joy Flight. Apa sih tujuannya, Kak, kalau boleh tahu Joy Flight ini? Joy Flight adalah salah satu penerbangan yang dilaksanakan untuk mengenalkan pada seseorang yang belum pengalaman untuk terbang. Itu Joy Flight. Joy itu artinya terbang enak gitu, terbang menyenangkan. Menyenangkan. Ya kan? Joyful Joy Flight. Jadi itu untuk mengenalkan dunia kedirgantaran kepada seseorang. Nah, sekarang kebetulan di sini ada di Pramuka, ada di Jamnas. Kita laksanakan kegiatan Joy Flight itu untuk mengenalkan dunia kedirgantaraan, karena kita kan Saka Dirgantara. Saka Dirgantara memang khasnya adalah permainan-permainan yang ada di udara. Nah, kebetulan adik-adik ini kan penggalang yang kira-kira maksimal umurnya 16 tahun. ya, dari 12 sampai 16 tahun. Nah, itu kan mungkin di antara mereka banyak yang tidak kenal bagaimana dunia dirgantara. Nah, karena itu kita kenalkan sejak dini, sejak awal ini, supaya mereka ada ketertarikan. Karena dunia dirgantara adalah dunia masa depan dari bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia artinya begini, negara kita negara kepulauan, di mana tiap hubungan transportasi itu pasti butuh transportasi udara yang untuk kecepatan ya, untuk komunikasi lebih baik, itu transportasi menyalurkan barang dan segala macam itu lewat udara. Nah, kegiatan keudaraan tersebut atau kedirgantaran tersebut kita kenalkan kepada adik-adik, supaya adik-adik ini tidak melulu hanya mengenal mobil misalnya begitu, hanya sepeda motor atau kereta api, tapi kita kenalkan juga dunia kedirgantaraan. Yang saya yakin mungkin 90% lebih adik-adik tidak mengenal bagaimana sih rasanya terbang sesungguhnya, bukan sebagai penumpang di airline ya, tapi terbang sesungguhnya. Nah, itu kita menyiapkan beberapa pesawat di sini. Yang satu pesawat trike,
kemudian ada juga helikopter yang standby, kemudian juga ada pesawat paramotor yang semuanya dari Federasi Aerosport Indonesia yang memang kaitannya sangat erat dengan Saka Dirgantara. Kalau menurut Kak Rahmat sebagai Kapin Saka Dirgantara Kota Depok apa nih? Ada satu hal yang menarik ya, bahwa Depok itulah satu wilayah yang barangkali nggak punya lapangan udara, tapi kegiatan dirgantaranya Maju pesat. maju. Nah, adalah satu bahwa orang melihatnya tuh bahwa kedirgantaraan tuh selalu terkait dengan pesawatnya, tapi sebenarnya masih ada kegiatan yang lain mengenai aeromodeling, jadi hobi di dalam chuck glider, remote control RC ya, terus kemudian ada radio komunikasi dan sebagainya. Itu banyak yang sebenarnya di luar pada hanya kaitannya dengan pesawat. Dan hal yang lain juga bahwa ini diharapkan barangkali dari Depok itu bisa ditularkan kepada pulau-pulau yang di tempat lain di Indonesia yang nggak punya lapangan udara, lapangan terbang gitu ya. Jadi mereka bisa tetap berlatih dan mereka tertarik. Jamnas ini sebenarnya hanya untuk menarik minat mereka di usia penggalang supaya nanti pada saat mereka punya wawasan. Saya mau jadi apa sih nanti kalau besar? Saya mau jadi saya kepingin jadi pelaut lah, tadi di Saka Bahari itu keren tempatnya ya, bisa gitu. Atau saya mau menjadi pilot atau mau jadi pramugari. Tapi yang jelas sampai sekarang kalau ditanya anak-anak itu paling banyak kepingin jadi pilot. Iya kan? Betul. Meskipun yang jadi pilot pun hanya sedikit, tapi kalau anak-anak ditanya anak-anak SD, kamu mau jadi apa? Mau jadi pilot pasti. Kalau nggak pilot, dokter kan, dua itu ya. Ada yang menarik mungkin menambahi barusan Kak Fajar, itu adalah di Saka Dirgantara juga diajarin mengenai misalkan kebandaraan. Jadi di kebandaraan, manajemen kebandaraan, bahwa security di kebandaraan itu beda sama security yang jaga parkir. Nah, itu beda banget. Terus kemudian ada radio itu nanti bisa mereka menjadi ATC, menjadi Air Traffic Controller dan sebagainya. Itu bermula dengan ketertarikan itu dulu gitu. Kegiatan olahraga Dirgantara kan tadi balik lagi Joy Flight kan ya. Nah menurut kakak nih selain Joy Flight ini apa sih olahraga kedirgantaraan yang paling cocok untuk pramuka penggalang? Oke. Olahraga dirgantara dulu ya. Olahraga dirgantara itu jenisnya ada 7. Ya, ada mulai pesawat bermotor, terus pesawat microlight atau pesawat yang kecil, kemudian aeromodeling dan drone, terjun payung, kemudian hang gliding, ada gantoli sama paralayang, kemudian ada hot air balloon, yang berikutnya adalah pesawat terbang layang atau glider, pesawat yang tanpa mesin. Itu 7, ada 7. Nah, buat adik-adik pramuka penggalang yang masih kecil itu ada beberapa yang menurut kakak cocok, yaitu yang pertama aeromodeling, kemudian yang kedua drone, nah yang ketiga ini ada paralayang. Nah paralayang ini sifatnya pengenalan karena memang untuk mendapatkan license itu umurnya harus 17 ke atas. Nah dan ini kan di bawah 16 tahun jadi hanya kita berikan minat-minat dulu. Nah minat yang bisa diberikan ya tadi itu kegiatan-kegiatan paralayang, aeromodeling dan drone. Tapi kalau drone dan aeromodeling itu sudah boleh dilaksanakan oleh adik-adik penggalang. Karena apalagi drone ya. Drone sekarang bisa mudah sekali didapat di mana-mana. Bisa beli dengan harga murah dan segala macam ya. Nah, kita juga sedang mengembangkan salah satu olahraga dirgantara ke depan yang mungkin nanti akan bisa diterima di Federasi Aerosport Indonesia. Yaitu yang pertama ada bumerang. Nah, bumerang ini kita terbangkan itu bisa kembali lagi. Ini sedang dikreasikan oleh adik-adik Saka Dirgantara di Kota Malang. Ya, di bawah binaan Lanut Abdurrahman Saleh. Itu yang pertama. Kemudian selain bumerang, kita juga sedang mengakomodir kegiatan layang-layang. Ini yang diakomodir oleh Lanut Adisipto di Yogyakarta. Jadi ini yang sedang kita godok untuk dijadikan olahraga
Dirgantara. Itu jadi olahraga Dirgantara. Untuk ada di Penggalang, saya kira mengenal pesawat dulu, mengenal dulu terbang gitu ya. Tapi kalau mau praktek, karena itu mau praktek itu drone atau remodeling. Karena kan tadi sudah lihat ya. Iya betul. Air modeling sama drone kan sudah lihat. Kan adik-adik diajarkan gimana caranya terbang drone. Ya kan suruh pegang remote, suruh terbang. Nah, karena itu yang bisa. Kalau suruh terbang trike atau para layang belum waktunya. Itu. Kalau untuk Kak Rahmat? Kalau kita kembali ke cerita lama, main layangan, pulang sekolah, main layangan. Sebenarnya itu adalah satu kegiatan kedirgantaraan tradisional. Kita mulai pulang sekolah ke lapangan, naikin layangan, terus kemudian ngadu layangan. Nah, waktu kecil kita tuh suka bersuit dulu di lapangan, manggil angin. Sebenarnya itu sebenarnya tradisional yang ada, yang kita bisa pelajari. Itu kearifan lokal yang kita iniin. Mungkin saya nambahin dari Kak Fajar itu, kita mulailah apa yang kita punya. Karena mungkin drone udah ada yang murah, kemudian naik di misalkan para motor, para layang dan sebagainya itu agak lebih mahal dan itu lebih persyaratannya lebih ketat. Kita mulai main layangan dulu, masuk nanti di fasi. Itu akan kearifan lokalnya itu akan tumbuh. Kayak kemarin malam itu kan ada jumpa toko ya kayak Pak Mahfud MD. Nah, beliau bercerita tentang bahwa dari kecilnya juga beliau sudah ikut pramuka gitu. Nah, dan bahkan dia sekarang bisa sampai jadi menteri. Nah, Kak Fajar ini setelah menjadi Kapuspot Dirga ini dari kecil ini kan sudah ikut pramuka hingga saat ini. Tuh. Apa sih membuat Kak Fajar ini selalu semangat dan memotivasi dan bisa menjadi sukses seperti sekarang? Ya, jadi acara kemarin saya bahas dulu acara kemarin Mahfud selaku Menteri Menko Polhukam itu memberikan namanya jumpa tokoh. Jadi sebetulnya jumpa tokoh itu awalnya dari Saka Dirgantara. Karena setiap perkemahan kita melaksanakan jumpa tokoh. Jumpa tokoh itu bisa Kapin Saka, bisa Kepala Staf Angkatan Udara, siapa aja kita adakan dulu kan ya. Betul. Nah sekarang alhamdulillah sudah diakomodir untuk dijadikan juga di Jamboree Nasional. Nah jumpa tokoh adalah memberikan bayangan bagi adik-adik, oh ternyata untuk menjadi seorang tokoh yang besar, menjadi seorang menteri, menjadi seorang panglima itu jalannya seperti ini. Oh ini liku-likunya. Dan saya yakin itu sebagian besar mereka juga pramuka. Nah, sebagai contoh tadi kalau ingin bilang apa yang dilakukan oleh Kak Fajar, sebetulnya kan kita itu mengamalkan dari Dasa Dharma saja. Trisatya kan sudah disebutkan mengamalkan Dasa Dharma. Bahkan Himno Taruna kan bilang begitu, ya kan, Dasa Dharma ku baktikan. Jadi Dasa Dharma yang ada di pramuka itu membawa saya menjadi seperti sekarang ini. Itu melekat sekali di jiwa, menjadi seseorang yang kreatif, pandai menabung, rajin menolong, berani, ya kan, terus terampil, rela menolong dan tabah, terus juga takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan itu semua bisa dilakukan dengan melekat di diri saya dari kecil sampai sekarang. Kreatif, contohnya kreatif ya, kakak waktu percaya menjadi kepala dinas penerangan, kakak bisa buat 2 film nasional. Nah itu kan kreativitas yang diungkapkan, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pejabat. Juga selama menjadi Kapin Saka, mungkin kakak dulu kita yang pertama membuat Perti Saka nasional. Jadi setelah sekian puluh tahun Saka Dirgantara berdiri, baru sekali tahun 2016 ya kak ya. 2016 kalau tidak salah. 2016 kita laksanakan pertemuan Bakti Saka nasional. Nah jadi itu kan timbul karena kreatif. Kreatif itu dari mana ya? Dari Dasa Dharma. Ya kan? Dari situ. Kemudian pantang menyerah. Apapun, kakak kan seorang tentara juga. Mana pantang menyerah dalam melaksanakan tugas itu kan tertanam sejak dulu.
Jadi itulah yang bisa dibawa nilai-nilai kepramukaan, sikap-sikap, prinsip dasar kepramukaan yang menjiwai kakak untuk bisa menjadi seperti sekarang. Gitu. Kalau untuk Kak Rahmat nih Kak, apa nih Kak motivasinya Kak? Satu hal cuma saya mungkin menambahi aja Kak Fajar, bahwa kita harus paham juga bahwa kita ini menjadi tokoh panutan. Jadi jangan, kalau bahasa umumnya jangan selengean. Kalau Ya. itu aja sih, jangan nambahin Kak Fajar. Karena kita dipandang orang sebagai tokoh. Itu betul. mungkin itu aja sih Sebagai nambahin. contoh ya? Sebagai Sebagai contoh. contoh. Ya. Harapan Kakak nih setelah Jamnas ditutup tuh apa sih? Wah, banyak ya harapannya Kak ya. Banyak. Kalau zaman-zaman saya dulu 86 ya. 85 Jamda, 86 Jamnas apa sih. Itu begitu bubar selesai. Nggak ada komunikasi karena dulu nggak ada. Ya, Ada buku ya. alamat, itu satu buku alamatnya di mana, surat-suratan kalau gitu ya. Nah, sekarang kan sudah zamannya medsos. Iya. Jadi harapan saya adik-adik pramuka alumni Jamnas 2022 ini saling keterikatannya harus lebih kuat. Karena sekarang bisa bermain di media sosial. Jadi kalau bisa mungkin ada nanti kayak mungkin dari Kuarnas ya mewadahi dalam suatu grup alumni 2022. Kita dulu 2006, waduh alumni nggak jelas. Ya. Kalau ketemu pun dulu di mana kemahnya, waduh udah lupa juga. Nah sekarang kan foto bisa instan, ya kan? Iya betul. Foto, kemudian medsos sudah banyak, mulai Facebook, Instagram, YouTube, TikTok dan segala macam. Itu semua bisa mengabadikan kegiatan yang ada di sini. Dan itu bisa mengabadikan wajah-wajah kita saat dulu masih kecil, gimana, terus jadi temennya akan ingat terus. Nah harapan saya keterikatan dari adik-adik pramuka yang ada di alumni 2022 ini tetap dijaga sampai kapanpun, karena itu akan bermanfaat nanti bagi pengabdian adik-adik untuk bangsa dan negara. Bisa saling tolong menolong, bisa saling mendukung, juga bisa saling mengetahui keadaan teman-temannya bagaimana. Itu yang pertama ya, karena sekarang eranya sudah memungkinkan. Terus yang kedua, dari semua yang adik-adik dapat selama kegiatan, tolong itu dijadikan pelajaran. Jadi kan di sini disuguhkan berbagai macam atraksi, kegiatan dan berbagai macam demo-demo yang adik-adik bisa lihat. Meskipun itu hanya 1 minggu, tapi tentunya harus membuat kesan, sehingga itu akan menjadi diingat terus untuk bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena semua yang ditampilkan di sini itu sangat bermanfaat untuk masa depan. Betul. Jadi dulu didemokan juga, kita itu kan ikut ya keliling dulu Kak. Dulu jalan kaki semua. Dulu nggak ada naik bis gitu, nggak ada dulu, jalan kaki bener. Dulu masa bener ya Kak ya. Betul. Masa. Nah, Ya. lalu kita aplikasikan. Jadi kreativitas seperti itulah harus diaplikasikan. Jadi nanti saya pesan juga ke Mahingga yang juga jadi panitia di sini, punya keterikatan batin juga dengan adik-adik pramuka di sini yang mengikuti kegiatan. Ya itu dari saya, ada 2 pesan itu. Kalau dari Kak Rahmat Kak? Udah lengkap saya rasa. udah. Sama. Kita alumni tahun 80-an. Pramuka Siap, Kak. tahun 80-an. Oke. Ini setelah penggalang menjadi penegakan kan ya? Ya, Apa ya yang bakal kita lakuin nih sebagai Saka Dirgantara untuk menarik mereka nih? Ayo kita ke Saka Dirgantara gitu. Apa ya? Itu yang bakal jadi apa? Biar mereka tuh berminat dan masuk ke Saka Dirgantara. Iya. Itu sangat menjadi concern bagi kita. Saya dan Kak Rahmat sama. Karena itu yang kita tampilkan di sini ada Joy Flight, ada kunjungan ke skadron, melihat helikopter, melihat pesawat terbang, melihat museum. Terus ada juga praktek terbang, ya kan, terbang drone. Terus ada praktek terbang simulator. Terus ada demo terbang menggunakan bumerang. Nah itu kan kegiatan yang menarik. Nah, ini apa sih manfaatnya? Nah itu. Jadi dari situlah kita kenalkan olahraga ataupun sesuatu tentang kendaraan yang ringan. Jadi tidak harus misalkan adik-adik kalau mau jadi Saka Dirgantara, dorong pesawat dulu. Nah, udah capek ini udah kan. males. Nah, udah males. Jadi dilihatkan dulu yang kira-kira menjadi pandangan untuk masa depan adik-adik. Dan kan sesuai itu tadi cerita saya bahwa anak-anak kecil kalau ditanya punya jadi pilot, itu kan suatu modal sebetulnya untuk tertarik kepada
Saka Dirgantara. Dan alhamdulillah Saka Dirgantara itu adalah saka paling tua ya di Indonesia. Betul. Nah, berdiri tanggal 20 Juni tahun 54. Jadi sebelum Pramuka tahun 61 Saka Dirgantara sudah berdiri. Namanya Pandu Udara. Jadi artinya masyarakat Indonesia itu tertarik terhadap kegiatan kedirgantaraan. Tapi bagaimana sih caranya mau join, mau bergabung dengan Saka Dirgantara? Nah, itu yang menjadi PR bagi kita. Dan itu tetap kita gerakan terus. Dan itu ada di setiap lanut. Semua lanut seluruh Indonesia punya kegiatan Saka Dirgantara. Itu dari saya. Kalau dari Kak Rahmat? Masing-masing lanut atau masing-masing pangkalan berlatih Saka Dirgantara yang di lanut itu punya kekhasan sendiri-sendiri. Dan itu yang kami mendorong. Misalkan kayak di Malang itu ada Dirgantara Rescue, kemudian di tempat lain ada kekhasan itu. Ya. Nah, itu yang dibentuk supaya mereka tertarik kekhasan ini. Ya, betul. Secara utuh nantinya adalah Saka Dirgantara nasional. Jadi menariknya dengan cara seperti itu. Ya, kita tahu seperti mereka ya di Malang itu kan daerah bencana ya, Gunung Semeru meletus. Oh, siap. Nah, di sana ada Saka Dirgantara, namanya Dirgantara Rescue. Mereka udah siap dengan mobil, drone. Waktu itu kita sumbang drone sama peralatan. Jadi mereka bergerak dengan relawan atas nama Dirgantara. Dari mana Dirgantaranya? Dari drone itu. Drone itu bergerak, dia mengetahui daerah-daerah mana yang bahaya, daerah-daerah mana yang aman. Itu bisa foto udara, video, segala macam informasi itu yang diberikan kepada teman-teman di posko. Iya, di BNPB pada waktu itu. Nah, kalau lanut yang ada di tepi pantai kayak di mana? Ambon gitu kan. Nah, kita atau Balikpapan dulu kita juga galakan untuk olahraga air, tapi itu dari kedirgantaran juga. Jadi ya khas itu tadi. Khas. Kalau di Padang kan banyak gunung tuh, daerah Padang. Nah, kita olahraga yang loncat dari gunung, para layang itu kita kembangkan. Jadi semuanya khas. Kalau Jakarta mungkin tempatnya modern atau apa, drone kita tingkatkan ya Kak ya. Di sini banyak sekali kegiatan drone. Entah kalau ada bencana, entah itu kalau ada kecelakaan dan sebagainya, kita cukup mungkin dari satu tempat kita naikin dulu, kita lihat situasinya, kita sampaikan kemudian kepada petugas rescue-nya. Jadi kita liatin dulu, kita sampaikan. Jadi pengalaman dari di Malang itu kita naikin drone dulu, petugas kita itu masih di tempat, tapi kita naikin drone melihat dari atas, kemudian disampaikan kepada petugasnya, jadi dari BNPB, dari bencana alam. Ini loh. Ini bagaimana penanganan berikutnya? Ya biasanya kemudian kita juga punya petugas yang punya kompetensi situ bareng sama BNPB. Tapi kita adalah yang terdepan bisa mendapatkan informasi bencana. Ya, terima kasih untuk Kak Fajar, terima kasih untuk Kak Rahmat sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang bersama kami. Sebagai penutup, saya ada challenge untuk Kak Fajar dan Kak Rahmat. Satu kata tentang Pramuka Saka Dirgantara. Bravo, hebat. Kak Fajar. Kreatif, cerdas, selalu berinovatif. Terima kasih untuk semuanya malam ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam Pramuka. Salam Pramuka, salam Dirgantara. Geng.